Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Novi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, kemarin itu kita membahas tentang jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Nah, ini masih bab 3 ya materinya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, ini adalah salah satu seorang tokoh yang bernama Tan Malaka yang memiliki quotes, yaitu yang berbunyi, "Belajarlah dari barat, tapi jangan peniru barat, melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas." Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru. Sebelumnya, Ananda semua perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Kita lihat, ini adalah gambar home industry atau suatu pabrik yang berada di dalam rumah. Ini termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif. Sedangkan segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomis. Nih, di sini terdapat dua gambar. Dua gambar ini menunjukkan aktivitas yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Gambar pertama ini adalah gambar seorang penjual sate, dan gambar kedua adalah gambar panti asuhan. Dari gambar di atas bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Kegiatan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Nah, ini ada macam-macam motif ekonomi. Macam-macam motif ekonomi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, itu ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, motif berbuat sosial. Ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari macam-macam motif tersebut. Yang pertama, ini ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif ini merupakan motif yang paling penting yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Contohnya nih, di gambar tersebut ada seorang pedagang sayur keliling dengan tujuan untuk mendapatkan
tambahan penghasilan suaminya, sedangkan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, ini termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, itu ada motif berbuat sosial. Motif ini rela kemanusiaannya selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, punya keinginan menolong orang lain. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Itu termasuk contoh dari motif berbuat sosial. Contoh lain, kalian membantu orang lain misalnya dengan menyumbangkan baju yang tidak terpakai, membantu teman yang kekurangan. Itu termasuk motif berbuat sosial. Yang ketiga, itu ada motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapat penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar pada akhir semester, kayak gitu. Penghargaan ini bisa berupa ranking atau piala. Dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang motif untuk memperoleh kesatuan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Materi yang terakhir yaitu adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Nih, di sini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya. Yang pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengetahuan yang sekecil mungkin. Kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Keempat, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomis. Nah, itu adalah pengertian dari prinsip ekonomi. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Apa itu efisien? Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Prinsip ekonomi selalu digunakan dalam segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nih, ini ada penerapan prinsip ekonomi
dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dengan tujuan yang berbeda. Nih, di dalam kolom ini terdapat contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Contohnya itu ada yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Itu adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Nah, yang kedua ini penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distribusi ini adalah tempat melakukannya produksi, yang melakukan produksi. Contohnya itu prinsip ekonomi yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, kayak gitu. Dan yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Nah, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi ini yang berkaitan dengan penyaluran barang gitu, perantara. Yang ketiga itu memberi layanan dengan baik. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Dan yang ketiga, ini ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi ini yang dialami oleh kita sendiri, yaitu yang sebagai konsumen yang menikmati hasil dari produksi. Prinsip ekonomi yang harus kita miliki, misalnya pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kedua, memilih barang yang kualitas bagus. Ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan yang berdasar pada skala prioritas. Nah, inilah materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi